Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Tatik Family. Nah, teman-teman seperti biasa ya, ini aku lagi mau minum minuman rimpang di malam hari. Tapi sebelum aku mengkonsumsi minuman rimpang ini, teman-teman, aku mau menjawab dulu pertanyaan dari teman onlineku yang berkomentar di salah satu video. Jadi teman online itu menanyakan apakah untuk membuat minuman rimpang yang kering sebaiknya dengan cara dijemur ataupun di open. Nah, teman-teman, ini aku menjawab sepengetahuanku ya, dan apa yang telah aku praktekkan juga untuk membuat ramuan rimpang kering. Jadi kalau aku enggak salah informasi, aku pernah mendengar penjelasan dari Dokter Jedul Akbar kalau misalkan mau membuat rimpang yang kering, itu alangkah baiknya di oven dan tidak disarankan untuk dijemur karena kalau dijemur kandungan dari rempah-rempah itu akan berkurang. Ibaratnya kayak akan terhisap dengan sinar matahari gitu ya teman-teman. Makanya Dokter Jadul Akbar menyarankannya dengan cara di oven kayak gitu ya teman-teman. Nah, aku pernah udah lama sih teman-teman membuat rimpang kering yaitu dengan cara di oven. Dan kebetulan nih aku masih punya rimpang keringnya teman-teman. Ya kurang lebih buat 2 kali minum ya. Jadi seperti ini ya, ini hasil dari rimpang kering yang aku open. Dan aku belum pernah dengan cara dijemur. Karena kenapa? Sayang juga kan kalau misalnya kita dijemur, kandungan dari rempah-rempah ini berkurang. Kayaknya sayang banget gitu, mendingan kita sekalian open. Cuma teman-teman kalau misalkan untuk di open, pengalamanku lumayan pengerjaannya lama banget. Karena untuk pengopenan rimpang itu di loyangnya itu harus benar-benar tipis dan sering dibolak-balik. Jadi biar keringnya benar-benar maksimal dan merata. Dan setiap aku bikin rimpang kering di open untuk satu loyang teman-teman itu sampai benar-benar kering membutuhkan waktu 4 jam. 4 jam teman-teman, padahal itu kan rimpang nggak pakai air ya, maksudnya hasil dari si apa namanya coperan, berarti kan air dari kandungannya si rempah-rempah itu aja basahnya kan nggak pakai air, itu memakan waktu 4 jam teman-teman. Sedangkan aku pernah buat jadi 4 loyang deh kalau nggak salah, 4 loyang karena kan ovenku bisa 2 ya, itu memakan waktu 7 jam sampai benar-benar selesai. Makanya aku nggak pernah lagi bikin rempah rimpang kering karena memang tersita banget waktunya gitu ya teman-teman. Mungkin kalau memang dengan cara dijemur mah kita nggak perlu ditungguin. Ya udah kita jemur tinggalin gitu ya teman-teman. Cuma kan kalau yang di oven mau nggak mau kita harus standby, harus sering ngeluarin rimpang, diaduk-aduk kayak gitu ya biar istilahnya keringnya merata. Dan aku punya video mengenai rimpang kering yang aku bikin di oven. Bisa teman-teman cari di channel Tatik Family, itu udah lama berarti udah hampir 1 tahun ke belakang teman-teman. Aku pernah mempraktekannya untuk bikin rimpang kering. Dan hasilnya seperti ini. Memang sih kalau rimpang kering teman-teman, kalau yang di oven itu wanginya wangi banget teman-teman. Karena dari rempah-rempahnya kali ya. Kalau misalkan rimpang yang seger, yang biasa aku bikin di frozen, itu terciumnya ya rempah-rempah yang masih seger gitu teman-teman. Kalau yang kering gini kecium wangi wangi apa ya? Wanginya enak gitu teman-teman. Tapi kalau memang udah diseduh sih sama aja untuk rasa, maksud rasa tuh untuk rempah-rempah yang terasa di airnya itu sama aja, nggak ada bedanya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau bikin rimpang kering, aku sarankan untuk di oven aja ya, jangan di apa dijemur. Tapi kembali lagi ke teman-teman, itu tergantung teman-teman. Kalau memang teman-teman mau dijemur aja, silakan aja. Tapi kalau aku belum pernah mempraktekkan atau membuat rimpang
kering yang dijemur karena memang aku ngikutin dari saran dokter Jadul Akbar. Makanya biar praktis aku sekarang selalu menggunakan rimpangnya yang frozen. Nah, sekarang aku selalu gunakan untuk mengkonsumsi minuman rimpangnya yang ini ya teman-teman. Rimpang frozen. Jadi ini rimpang seger tanpa ada bahan pengawet, tanpa ada bahan yang lain kecuali jahe, kunyit, lengkuas, dan serai. Ini terbuat dari 4 bahan yang direkomendasikan oleh Dr. Jaidul Akbar tanpa ada tambahan rempah-rempah lain dan tidak ada zat pengawet ibaratnya. Makanya harus selalu disimpan di freezer biar kuat. Untuk kekuatannya yang aku bikin ya teman-teman biasanya 6 bulan masih bisa dikonsumsi. Tapi tergantung kalau teman-teman membuat minuman rimpangnya itu seperti apa. Maksudnya dari kebersihannya, dari caranya itu kan bisa mempengaruhi cepat basinya ataupun bisa jadi kekuatan si freezer lemari esnya. Kalau aku pernah nyoba sampai 6 bulan pun itu sebenarnya rasanya belum berubah. Lebih dari 6 bulan juga memang bisa, tapi memang aku nggak pernah sampai 6 bulan karena bikin stok 1 bulan habis, 1 bulan habis kayak gitu teman-teman. Ini rimpang yang frozen dan ini rimpang yang kering. Cuma yang rimpang kering aku nggak jual ya teman-teman. Untuk digaris bawahi, untuk rimpang kering aku nggak jual karena aku angkat tangan untuk mengolahnya teman-teman. Kalau misalkan rimpang frozen aku menyediakan buat teman-teman yang ingin selalu konsisten minum minuman rimpang dan tidak mau ribet, tidak mau kotor, karena ini kan untuk buat rimpang itu harus bersih, nyuci satu persatu bahan-bahan rimpangnya, kemudian diiris, kemudian dicoper, belum dikemas, itu memakan waktu lumayan, menyita waktu ya kalau menurut aku. Jadi kalau memang teman-teman nggak mau ribet, bisa pesan aja rimpang press frozen di aku. Apalagi bikin rimpang itu yang pasti perabotan kotor. Kotornya kenapa? Dari kunyit dan bahkan tangan tuh ya jari, tangan tuh pasti pada kuning-kuning. Apalagi orang yang pada kerja pasti kan nggak mau tangan sampai belepotan warna kuning karena malu kan kalau pas kerja. Jadi lebih praktis, tinggal seduh aja bisa teman-teman pesen di aku aja ya. Dan untuk pemesanannya bisa lanjut ke nomor admin yang ada di deskripsi. Nah, teman-teman seperti itu ya. Dan ini minuman rimpangnya yang udah aku seduh teman-teman. Ini udah dikasih madu, air jeruk, dan garam. Jadi ini tinggal dikonsumsi aja. Kenapa harus pakai madu, air jeruk, dan garam? Karena memang saran dari dokter Jadul Akbar memang bagusnya seperti itu. Karena aku tuh intinya mengikuti saran dari dokter Jadul Akbar. Dan alhamdulillah 1,5 tahun aku rutin mengkonsumsi minuman rimpang ini. Teman-teman banyak cerita indah dari minuman rimpang ini. Intinya semua keluhanku yang begitu banyak alhamdulillah bisa teratasi semua. Dan sampai hari ini udah dibilang gak pernah kumat lagi ya teman-teman ya, mungkin kalaupun kumat juga sekali-kali itu pun enggak dalam jangka waktu yang panjang dan enggak yang parah, cuma kayak sepintas-sepintas aja gitulah teman-teman intinya. Makanya walaupun aku udah keluhan-keluhanku udah teratasi, aku tetap selalu mengkonsumsi minuman rimpang untuk jaga-jaga. Karena minuman rimpang ini teman-teman berfungsi yang lebih utamanya adalah membersihkan badan kita dari makanan yang kita makan dari pagi sampai malam. Ini adalah tim pembersihnya. Itu menurut dokter Jadul Akbar. Dan setelah minum minuman rimpang ini teman-teman, itu besoknya buang air besarnya enak banget. Apalagi yang punya keluhan susah BAB, pokoknya wajib dicoba. Ya memang selain untuk yang susah BAB juga banyak banget keluhannya. Untuk yang punya keluhan lambung, pegel-pegel, pusing, masuk angin, gampang banget sakit. Yang punya benjolan, yang kena ambe, yang gampang banget kena batuk, pilek, itu wajib untuk dicoba teman-teman karena aku udah merasakan dan masih banyak keluhan-keluhan yang aku bisa teratasi dengan minuman rimpang. Kalau teman-teman pengen tahu cerita
seperti apa aku bisa terbebas semua keluhanku, bisa sembuh keluhanku dengan rimpang. Teman-teman bisa lihat video-video yang udah aku upload di channel Tatik Family. Udah banyak cerita dari minuman rimpang itu. Dan yang pasti teman-teman, aku punya batu empedu. Batu empeduku alhamdulillah sekarang udah bersih, udah enggak ada. Berkat apa? Rutin mengkonsumsi minuman rimpang. Nah, teman-teman seperti itu ya. Semoga aja informasi dari video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang akan memulai minum minuman rimpang. Silahkan aja. Dan saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, dan umur yang sehat. Dan saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.